Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam semangat untuk semuanya. Terima kasih sudah kembali menonton video 7 menit tentang kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang PTM atau penyakit tidak menular. Apa sih penyakit tidak menular itu? Penyakit tidak menular adalah suatu penyakit yang tidak dapat ditularkan dari individu satu ke individu lainnya dan perjalanannya cenderung bersifat kronis atau menahun. Penyakit tidak menular ini cenderung dihubungkan dengan kondisi degeneratif atau penurunan fungsi organ yang cenderung terjadi pada orang-orang lanjut usia. Oleh karena itu, prevalensi penyakit tidak menular ini mengalami peningkatan di Indonesia karena angka harapan hidup di Indonesia sudah meningkat. Namun, ada fakta lain nih yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita waspadai. Rupanya, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2020, penyakit tidak menular juga mengalami peningkatan prevalensi pada penduduk usia muda. Waduh, kok bisa ya? Rupanya, penduduk usia muda saat ini itu mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat-zat yang kurang sehat secara berlebihan. Selain itu, gaya hidup juga sudah mulai bergeser menjadi penurunan aktivitas, sehingga penyakit tidak menular ini prevalensinya meningkat pada penduduk usia muda. Wah, ini adalah suatu kondisi yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kondisi ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari dan juga mempengaruhi kemajuan kondisi di Indonesia. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas apa saja penyakit tidak menular dan bagaimana cara mengetahui jika kita sudah mengalami kondisi-kondisi penurunan atau perubahan fungsi organ tersebut. Penyakit tidak menular itu apa saja sih? Penyakit tidak menular itu contohnya ada hipertensi atau darah tinggi, diabetes mellitus atau peningkatan gula darah, kondisi stroke atau gangguan pada otak yang menyebabkan gangguan fungsi organ tubuh lainnya, dan juga penyakit pada jantung. Nah, penyakit-penyakit yang sudah saya sebutkan tadi itu sebenarnya bisa kita cegah dengan cara pola hidup yang sehat dan juga kita sering memeriksakan diri minimal 1 tahun sekali untuk mengetahui apakah sudah terjadi penurunan fungsi organ tubuh pada diri kita dan orang di sekitar kita. Beberapa hal yang dapat kita periksa itu yang pertama ada tekanan darah, yang kedua ada gula darah, yang ketiga ada kolesterol, yang keempat lingkar pinggang, dan yang kelima adalah indeks massa tubuh. Jadi penyakit tidak menular itu adalah suatu kondisi yang sudah bersifat akumulasi dari hal-hal yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun, dan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi sudah saya sebutkan itu adalah bagian-bagian yang dapat menjadi puzzle-puzzle kecil untuk membantu kita mengetahui apakah sudah mulai terjadi gangguan fungsi. Contohnya, tekanan darah. Tekanan darah tuh kita pasti sudah sangat familiar ya sekarang, karena tekanan darah itu suatu pemeriksaan yang sangat sering kita temui di pelayanan kesehatan manapun. Kapan sih seseorang dikatakan mengalami peningkatan tekanan darah? Peningkatan tekanan darah dikatakan jika seseorang memiliki tekanan darah di atas 140/90 mm air raksa. Selanjutnya, selain tekanan darah, kita juga dapat melakukan pemeriksaan gula darah. Pemeriksaan gula darah dapat dilakukan dengan menggunakan menusuk bagian ujung jari. Ini namanya adalah pemeriksaan kapiler. Jadi pemeriksaannya menggunakan pembuluh-pembuluh darah kapiler yang ada di ujung-ujung jari. Ini hasilnya dikatakan normal jika kadar gula darah kurang dari 100. Selain itu juga ada pemeriksaan yang menggunakan vena atau di daerah siku, dan ini memiliki nilai yang berbeda. Oleh karena itu, jika Anda ingin melakukan pemeriksaan gula darah, Anda tidak bisa langsung membandingkan hasilnya ketika menggunakan kapiler dan dengan menggunakan vena, karena pemeriksaan gula darah itu memiliki
memiliki rujukan nilai yang berbeda. Selanjutnya, selain gula darah, kita juga perlu memeriksa lingkar perut. Kenapa sih lingkar perut itu penting? Jadi lingkar perut itu menunjukkan kejadian obesitas sentral. Mungkin kita sudah tahu ya, obesitas itu adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami peningkatan berat badan tubuh yang sudah tidak baik gitu. Nah, sentral itu artinya hanya di bagian tengah atau hanya di bagian perut. Pada obesitas sentral ini, terjadi penumpukan lemak di daerah perut, contohnya di daerah kulit perut, di daerah hati, dan di daerah berbagai organ yang ada di dalam perut. Dan hal ini meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular tersebut. Oleh karena itu, kita juga perlu melakukan pemeriksaan lingkar perut atau lingkar pinggang. Nah, caranya ini mudah sekali. Cukup lingkarkan tali, kemudian kita ukur. Kalau pria itu nilai rujukannya di bawah 90 cm dan untuk wanita nilai rujukannya di bawah 80 cm. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan indeks massa tubuh. Caranya juga mudah sekali. Cukup timbang berat badan dan juga ukur tinggi badan. Kemudian rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Hasilnya yang normal untuk orang Indonesia berdasarkan data dari WHO untuk Asia Pasifik adalah nilainya 18,5 sampai 23. Pada orang yang mengalami nilai IMT atau indeks massa tubuh di bawah 18,5, artinya orang tersebut mengalami underweight atau berat badan kurang. Dan yang dari 23 sampai 25 berarti mengalami overweight atau berat badan berlebih, dan dari 25 sampai 30 mengalami obesitas 1, dan yang dari 30 ke atas mengalami obesitas 2. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pemeriksaan kolesterol total. Nah, kolesterol ini pasti sudah sering juga kita dengar. Sebenarnya kolesterol itu apa? Kolesterol itu adalah sebuah senyawa lemak yang bersifat seperti lilin dan ada di dalam tubuh kita. Kolesterol tidak selamanya buruk, tapi memang dibutuhkan di dalam tubuh, hanya saja harus dalam nilai-nilai tertentu. Beberapa pemeriksaan kolesterol yang sering dilakukan itu adalah kolesterol total, LDL, dan trigliserida, dan HDL. Nah, LDL ini sering disebut kolesterol buruk, sementara HDL ini sering disebut kolesterol baik. Sementara trigliserid adalah lemak yang dibawa dalam darah dan berasal dari makanan yang kita makan. Kolesterol ini ada 4 penilaian tadi, LDL, HDL, trigliserida, dan kolesterol total. Nilai optimal LDL yaitu jika nilainya kurang dari 100. Jika sudah di atas 100 maka sudah mengalami peningkatan. Sementara kolesterol HDL atau yang disebut kolesterol baik itu nilainya 60 atau lebih tinggi. Maka itu akan disebut optimal dan dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu ada juga trigliserida dengan nilai normal kurang dari 150 dan kolesterol total yang nilai normalnya kurang dari 200. Nah, tadi kita sudah membahas tuh 5 pemeriksaan yang berfungsi untuk mengetahui apakah ada gangguan di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, jangan lupa ya untuk selalu melakukan pemeriksaan tersebut dan juga berobat ke dokter jika sudah ada tanda-tanda timbulnya penyakit. Oke, kalau gitu, kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita jumpa lagi. Dadah, sampai jumpa di video 7 menit tentang kesehatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk semuanya.